Nanti kamu setelah menikah, jangan lupain bapak. Ya ampun. Di adegan apa? Pak Dipa ngerasa, aduh duit lagi. Selain bayar Iqbal ya pasti kan? Iya kan? Kenceng banget ketawanya Mas. Dong. Of course. Banyak yang belum tahu Iqbal itu tanpa harus jadi Ijal aslinya seru dan reachable. Iqbal mania, Iqbal gitu ya. Kalau ada tiket ya, tiket 24 jam lu bisa melihat aktivitas Iqbal Iqbal dari Aduh, bangun boring tidur banget. sampai Boring banget. dari bangun tidur sampai tidur. 200 orang kayak gitu serem sih. Lu bayangin kalau bangun tidur, anjir 200 orang di sini semua. Anjir, Cabut sana lu. Iya Keluar sih. gitu. Kalau festival musik dibikin Cinematic Universe, profesi unik apa yang kira-kira ingin kalian hadirkan? Orang-orang yang mau bangun panggung, tiba-tiba udah H-1 mau ini ada besi yang hilang satu. Jadi mereka harus keliling mencari besi untuk bikin panggung itu jadi. Wow. Ternyata besi Road itu trip cuma movie. ada satu di sebuah kota daerah. Wih, keren. Luar biasa ya. Oke, sehat? Sehat. Pasangan sehat, istri Cuaca sehat, luar anak biasa sehat. sekali. Luar biasa ya. Makin gagah. Makin gagah, makin kokoh ya. Semua pertanyaan kayaknya udah ditanyain ya. Kita main Iya. Uncharted aja deh. Boleh, ayo. Belum, ada yang belum Masih nanya apa ending film ini itu Jangan. belum. Jangan dong, jangan. Enggak. Apa kata pertama yang muncul di film Jangan. ini? Yang biayain kita. Aduh, anjing. Tanggal Jawa dari penayangan film ini. Legi. Apa ya? Apa yang belum? Investor. Tapi yaudahlah. Ya kalau kayak lu nanya kan udah kalau kita nanya lu pasti kita belum. Nah, Benar. Kira-kira cerita dari film ini Operasi Pesta tentang Copet apa? tentang apa? Operasi Pesta Copet bercerita tentang 4 orang pemuda-pemudi. Ya, betul. Salah duanya sepupuan ya. Ya, Ya benar. betul. Bercerita tentang pemeran utamanya dipecat, terus banting setir jadi copet. Ya, benar. Gitu. Terus punya sohib namanya Adul. Adut pakai T. Jangan, itu harus ada komengnya kalau adut. Itulah dua bersahabat itu menaklukkan ganasnya kota Asik. Dengan cara mutus. Asik. Itu dia. Riset ini, Sudah riset, selesai. keren. Enggak riset kita mah. Enggak ya. Raw aja. Raw. Sama yang suka disebut sama Iqbal di mana-mana, gritty. Gritty. Gritty dulu buat penonton. Halo semuanya, kami dari Cast Film Operasi Pesta Copet bersama juga dari Pak produsernya. Pak Dipa Andika. Taruh mata kita kemana yang bagus? Situ? Atau ke sini? Oh ke situ. Gua kesini dari tadi ini. Mas yang ini Gua mau fokus taruh. ke Mas ya tuh yang lagi cek itu. Itu Boris. Boris. Ngapain? Boris. Liatin, jangan. Boris. Kita mulai dulu ya. Oh iya siap. Tapi sebelum mulai, mana nih hasil mutusnya mana? Di belakang aja nih. Iya. Di belakang aja ya. Udah kita kumpulin. Udah dikumpulin kan? Udah dikumpulin. Oke lah. Teman Suruh CGV tadi itu opening yang sangat berbeda sekali. Kita ngobrol, mereka perkenalan sendiri, tapi tak kenal maka tak sayang. Kenalkan aku host magang, namaku Jumai Timu. Di sebelah kiriku sudah ada capek bal, gue tau lo capek jawab itu. Oke. Aku Iqbal Ramadan. Berperan Di sebagai Operasi Pesta Copet ini peranku namanya Ijal. Dan aku Krista Manuel berperan sebagai Adut. Dan saya Dipa Andika berperan sebagai produser. Respect. Tapi produser Pak Dipa di sini nggak sendirian kan? Ada Ya. Iqbal Ramadan juga. Ada. Pak siapa Ada produsernya James Bang? James Pak Erlangga. Pak James. Dan juga pasti Ernest Prakasa. Dan pasti Ko Ernest. Star Wars Prakasa. Dia Oh, Star ada Wars Star nggak Wars. sih? Oh iya, dia Star Warsers. Star Warser ya? Star Warsers. Nama fansnya gitu? Iya, Star Warsers Indo. SI. Star Warsers Indo ada. Enggak, Star Warsers Indo. OPC tuh dia udah nyiapin buat fans OPC apa toh? Apa tuh? Copeters. Enggak sebagus itu ternyata ya. Terlalu nembak Mas, kaget saya. Ngapain? Tapi kalian udah tahu dong copet itu singkatan bahasa Jawa. Ya, Apa tuh? Iqbal tuh Bal. Iya kan, Bang? Hah? Iya, Pak Bal, copet. Colok ketok.
Jar, colok petok. yang penting- Yang penting jawab, yang penting respon. Yang penting respon. Yang penting aksen Jawa. Iya, yang penting aksen Colok petok. Emang apa tuh, Mas Yo? Cocoknya petok ae ungang gitu. Kalau Solo Mas, kalau Jangan gadong kayak pedas. Pada suatu hari dikatakan. Iya. Copet tuh cokot dompet. Oh. Real ya? Benar. Ini ilmu nih. Ilmu lagi dari gua. Cokot dompet. Ilmu lagi Cokot aja ya. dompet. Iya. Oh gitu. Lo mengambil. Gue kira colongan kepepet. Gue pikir kalau di operasi pesta copet, cowok petamburan. Itu juga bisa. Oke. Pak Dipa apa? Udah Ada apa? Lupa satu lagi Apa, Pak. apa? Udah jawab semua soalnya. Kemarin Tadi di episode yang lain udah. Oh gitu cara Udah, ya. caranya gitu Iya, ya iya. ngelesnya ya. Oke, Tapi Nggak pakai tuh. kaos film Mas yang ini bagus. Keren tinggal Keren. tinggal. Sengaja dia nih pasti nih. Keren. Padahal baru dicuci langsung dipakai tuh Pak Dipa. Dia mau Gak padahal tadi dia, kos imaginary, film imaginary apa sih? Ada yang tinggi, ayo deh. Keluar lu. Bisa. nggak, tapi ini palsu kok di bootleg ini. Iya. Wah, saya bangga sih justru. Sebenarnya cuma 150 ribuan penonton loh. Di bootleg bajunya bagus loh. Iya, iya. Hey, 5 piala Jav. Wis. Oke. 2 nominasi FFI. Wis. Di screening di Belanda. Wis. Udah kali ya, udah kali ini udah. Tayang di bioskop. Betul. Iya, itu betul. Iya. Iya, benar. Iya, tayang di bioskop. Iya. Gimana mau magang nggak Di mana? di bioskop? Iya. Tahu capek banget. Ayo yuk. Iya, Boleh iya, iya. pertanyaan ke nol ya. Pertanyaan ke nol. Sebelum itu saya mau ngucapin selamat datang kembali di tanah air. Mereka baru habis jalan-jalan guys. Set. Iya. Hahaha, habis jalan-jalan. Kita nggak diajak ya. Itu soalnya tuh hasil copet sebenarnya. Hasil putusan copet banyak banget kan. Mereka udah berhasil mencopet Sekan. 11 juta pasang mata. Wih. Dari ada lain. Ya Wah, kan? saya mau. Akhirnya mereka langsung cus Osaka. Kantor ke Osaka gokil. Itu respect sih. Parah. Cuman pertanyaan pertama saya tuh biasanya memang ini kan pertama kali saya bertemu Pak Dipa kan. Kita belum pernah ketemu sebelumnya? Kita belum pernah ketemu sebelumnya. Oke. Kita belum Kelihatan ya? Berasa tuh. kita belum pernah konser bersama. Ya sudah. Tapi pengen nyampein itu karena pertanyaan nolku adalah Pak Dipa ini belum tahu. Iqbal sama Kristo pasti udah hafal. Saya Pak Dipa membuka pertanyaan, membuka interview dengan pertanyaan yang mind blowing. Main blowing. Itu maksud saya. Jadi pertanyaan mind blowing kita yang pertama adalah buat Pak Dipa nih khususnya. Di adegan apa yang ketika disodorin gitu kayak Pak Dip ini akan gini. Pak Dipa ngerasa, aduh duit lagi. Iya. Pas Itu mah dari skenario juga saya tahu duit lagi nih gitu. Tapi yang kayak, wah ini modal lagi nih. Maksudnya pas baca sinopsis dan Pas baca script tuh gitu dari ya? awal nih, pas Iqbal juga diajakin jadi produser juga pas masih logline kan. Oke. Selain bayar Iqbal ya pasti kan? Iya kan? Kenceng banget ketawanya, Mas. Oh, dong. Of course. Terus Kaget. Gue lebih ke kaget Cara jawabannya recovery itu. gimana? Dan bayar Kristo kan? Oke. Udah gue selamatin itu. Aduh bingung, gue juga bingung itu. Bingung Oke. juga gimana. Salting. Salah satunya adalah di film ini kan kita syuting pertama adalah di Pesta Pora pastinya. Iya. Di Pesta Pora 2025. Tapi mungkin buat teman-teman tahu kita mengcopy stage yang sama di sebuah tempat. Iya. Di copy seolah-olah di Pesta Pora. Sama tuh sound vendornya. Sama bentuknya benar-benar Semua stage bentuknya yang sama. sama. Ya. Budget nggak kira-kira Mas? Nambah lagi betul itu. Dan dengan jumlah penonton 500 penonton minimal. Kalau ditambah kru mah banyak, rame deh itu Rame kayaknya. itu rame Lu banget. bayangin ya nih tempat ini kalau ada 500 orang gimana? Mati. Sesak. Mati. Gak bisa napas. Tahu kamu. Jadi Parah. itu salah satunya ya, Pak Itu Dipa. salah satunya. Itu salah satunya ya. Oke. Tidak ada segue dan bridging, saya langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ya ampun. Ya Baik, ampun. baik. Nomor Habis tiga. satu langsung ke 6. Enggak, ini nomor 3 sumpah. Banyak yang belum tahu Iqbal itu tanpa harus jadi ijal aslinya seru dan reachable. Benar atau salah? Menurut Sonic. Sonic tahu nggak Sonic? The Hedgehog? Tahu Sobat Iqbal. N-nya mana? Sobatnya Iqbal. Yes, sir. Menurut Sonic, kalau ketemu Iqbal mending siapin topik obrolan atau ya udah datang Iqbal minta foto dong. Gimana? Kalau pertanyaan tadi apa Iqbal seru dan reachable? Of course ya. Asik. I mean, you know,
Every single day. Iya, man. Every single week, every single day, every Yeah. single week. Iqbal reachable every single day Oh. and week. Yes. Nggak, tapi kayaknya memang Roll filmnya mau habis. Oh ya, sorry. Iya bener nih. Jadi emang karena mungkin gue jarang menceritakan kehidupan pribadi gue, Mas Jo. Cuma karya-karya aja yang biasanya gue tampilkan. Jadi kayaknya rasanya Iqbal tuh jauh atau gimana lah. Tapi sebenarnya buat orang-orang yang kenal ya sebenarnya dia jauh juga. Sombong lu bangsat. Tapi kocak juga. Enggak, dia. tapi sebenarnya lucu, sama ger. gitu. Maksudnya biasa aja. Cuma memang biasanya memang nungguin karya dulu baru bisa lebih banyak muncul. Karena gue bingung kalau mau ceritain kehidupan pribadi gue biasa, maksudnya nggak seru. Tapi buat Sonic kan odol yang lo pakai di rumah aja mereka pengen tahu. Pasta gigi yang digunakan. Iya gitu. Iya, itu udah merek barusan. Odol itu merek zaman dulu, pasta Iya. gigi. Emang Nah, betul. Iyalah. Odol merek zaman dulu. Segede itu brandnya sampai Iya. Sama kayak si air mineral itu. Kita bilang air mineral yang keluar yang itu pasti. Iya. Karena kita mau beli yang Hmm, Nomor udah, Evian, lanjut ya. Evian. Balik lagi tadi. balik lagi. Orang pasti penasaran. Orang pasti Iya, penasaran gitu. tapi memang nature-nya dari kayak gitu kali ya. Dari kecil gue udah ada di industri, gue nggak terlalu tertarik untuk menceritakan kehidupan pribadi, hubungan personal, tapi emang karya yang lebih banyak ditonjolkan gitu. ditonjolkan gitu. Jadi kayaknya kalau buat para pengikutnya Iqbal nih yang dari zaman Sonic atau sekarang di Wadia Bale atau apapun lah namanya gitu, tahu kalau emang lebih seneng tuh si Iqbal ini kalau ketemu diajak ngobrol. Diajak venture bisnis gitu ya. Itu sih. Apa yang siapapun terjadi juga ya, happy ya. kalau ada tiket ya, Tiket 24 jam lu bisa melihat aktivitas Iqbal Iqbal dari Aduh, bangun boring tidur banget. sampai boring banget. dari bangun tidur sampai tidur. Ih, boring banget Pak. Oke, menurut lo mungkin boring, Bang. Iya. Tapi buat gue sama Kristo, gue kepikiran tadi di depan kita sambil main Uncharted. Gue kepikiran Lu baru nanya kapan? Uncharted di depan kan kita. Iya, benar. Iya. Gue kepikiran buat bikin fans club baru, jalur baru, Ibai Mania. Iqbal mania, Iqbal gitu ya. Iya. Gitu ya. Pokoknya ini genre fans clubnya adalah yaitu kita mengawal aktivitas Iqbal 24 jam nonstop. Wah. Agak creepy sih. 200 orang kayak gitu serem sih. Lu bayangin kalau bangun tidur, anjir 200 orang di sini semua. Stabil segitu ya. Cabut sana lu. Iya sih. Gitu. Nah, tapi ya itu tadi karena maksudnya si gue lebih fokus ke karya Mas Jo. Jadi dan gue kan project film gue juga nggak terlalu banyak. Jadi ketika gue mengerjakan sesuatu, gue berharapnya si karya tersebut tuh sangat ditunggu-tunggu karena itu cara gue untuk berkomunikasi dengan fansnya juga memang lebih banyak caranya lewat karya-karya. Bukan gitu Bang? Betul. Gua percaya dan yang pastinya deh. Oke, terima kasih rekan Iqbal. Langsung nomor Terima 4, Kristo. Sebagai kawanan miring, kehadiranmu sangat krusial. Kawanan miring apa? Kawanan miring. Geng kalian kan? miring. Geng kalian miring Coba semua, palanya bukan? miringin dulu. Nah, gitu ya. Terus kalian berempat miring kan? Iya. Kayak kalian di blip oleh sistem. Gimana tuh? Sorry, kaget. Gue minta blip dulu. Ya tapi nggak gitu caranya. Oh, gitu. Masa dia blip. Salah. Nggak begitu ya. Sama. Oh, enggak ya? Enggak juga ya. Sorry. Kalian berempat sampai akhirnya melakukan tindak kriminal ini. Iya. Karena ini tindak ya, terlepas dari ini kecil. Tetap salah tapi ya. Tetap salah, tapi ini salah. kecil, ini kriminal makanya kita Iya. Dibandingin sama yang nyopet duit rakyat ya ini dihitungannya kecil bener ya? Betul banget. Ya. Siapa itu? Ya kaget saya. Ada lah. Ada. Di film apa? Oh iya, oke Film benar. Indonesia. Tapi kan itu kan, sorry gue potong dikit. Boleh. Cuma maksud gue itu kan salah satu. Wah. Salah. Enggak, itu salah satu yang disampaikan oleh Ijal dan Adut di film gitu. Iya. Kayak sistem elit ini yang akhirnya membuat mereka harus ada di situasi yang kayak gitu kan. Ya, Dut, gitu kan. Untuk Maksudnya, keluar dari kemiskinan struktural. iya. Jadi 2 kali lipat lebih sulit saat sistemnya tidak mendukung orang-orang ini. Betul. Kesempatannya berbeda dengan orang-orang yang kenapa jadi timur maksud gue? Kesempatannya berbeda. Biar beda. Kesempatannya berbeda dengan orang-orang yang mungkin tidak terlahir di kaum yang terpinggirkan seperti Ijal dan Adut gitu. Orang-orang kayak kita tuh udah kagak ada harapan. Kagak kerja. Kagak punya duit. Ngapain lagi coba? Di sini tuh yang kaya makin kaya. Yang miskin aja terus. Fuck you! Iya. Dan ini kan cerita fiktif kan? Benar.
Nih ya, ini cerita fiktif ya. Di Iya. Operasi Pesta Copet, lapangan pekerjaan nggak ada. Iya. Akses pendidikan susah. Kayak Kesempatan yang diberikan sama warganya juga berbeda-beda. Orang untuk mau keluar dari sistem yang lingkaran setan juga sulit. Iya, iya. Fiktif tuh ya. Fiktif kan? Fiktif. Operasi Pesta Copet. tidak pernah ada di manapun ya. Iya, iya. Ya pokoknya di Operasi Pesta Copet dunia world buildingnya seperti itu Seperti gitu. gitu. Oke. Ya, kembali ke Kristo Oh sebagai iya, tadi. kawanan miring. Iya gimana? Kehadiranmu sangat krusial ketika ngambang. Metode acting apa yang ini rasanya harus ada nih? Gitu. Tapi kayaknya tricky deh. Gitu. Metode acting. Yang gue ajarin waktu itu loh. Keren. Gajian dulu bang. Kalau metode acting gue sih nggak gue bukan tipe aktor yang percaya dengan metode acting. Oke. Gue merasa tugas seorang aktor adalah masuk ke dalam set, menjadi karakternya, keluar dari set sudah kembali menjadi aktornya kembali. Oke. Oh, bener-bener. bener jadi aktor yang kembali. Iya, Nggak bener-bener. mau jadi karakternya Iya lagi. ya, Jadi, oke. Masuk keluar pintu ya. masuk Benar. keluar pintu, benar. It's a Jadi, skill. sebenarnya lebih ke ini sih, kalau yang dipelajari adalah bagaimana caranya Adut ini menjadi orang yang go with the flow. Kayak Ijal ngajakin nyopet, gas. Terus oke, lu yang ngalih, gue yang mutus, gas gitu. Jadi gimana caranya tidak overthinking gitu. Orang itu kayak ada ini, ya ayo, lu mau ini, ayo gitu. Dan gue ngerasa di setiap tongkrongan ada tuh orang yang kayak Adut gitu. Ada Betul. juga orang kayak Ijal yang jadi kayak Lebih yang serius iya, gitu ya. ketua gengnya gitu. Iya, iya, Ya kalau iya. di jam 2 pagi sistem tuh ya. Jam 2 pagi jadi sekali lagi. Sistem tuh ya. Ngebuka obrolannya gitu loh. Iya. Gimana bro? Ah gitu. Ya. Itu mulainya tuh. Ini tuh ya Bang, namanya tuh wabah. Beda tuh sama ini. Ini mau dikontrol ini. Iya. Iya. Ada juga tuh bala yang rame, bala raja, ya kan, karena banyak pramugarinya. Nah, tuh kan video itu, ada video yang bapak-bapak. Yang heboh, Balaraja. Penuh pramugari kan sana heboh jadinya. Nggak, tapi Terus bala raja, terus gak ada yang ketawa, terus dia gitu. Ada bala. Itu di tongkrongan juga kan? benar. Tapi emang dinamikanya si Ijal dan Adut ini sebagai bromance dan bestie itu tuh menggambarkan genre filmnya sendiri. Maksudnya ini kan drama komedi. Ya. Dramanya tuh lebih banyak dibawa sama Ijal, Betul. Iya. atau kan? Benar dan betul. Komedinya dibawanya sama Adut. Iya. Dengan karakter dia yang go with the flow, jadi lebih komedi, dan karakternya Ijal yang lebih punya ambisi, akhirnya jadi lebih drama gitu. Iya. Jadi Dan serunya tuh gara-gara ngelihat tektokan apa ya, obrolan Ijal dan Adut tuh, ini tuh bukan kayak dua karakter yang satu serius satu ngelawak, tapi kayak secara situasi mereka berdua tuh sehari-hari banget, terus lu kayak ketawanya tuh gara-gara aduh iya lagi kalau Iya. sehari-hari tuh kayak gini gitu. Iya. Jadi Adutnya juga secara karakter ditulis tuh tidak berusaha melawak, tapi karena kayak ya udah dia karena iya aja ngelakuin apa ya, jadi lucu tuh gara-gara itu gitu. Ijalnya juga jadi menurut gue juga gue nonton Ijal tuh ketawa gara-gara aduh iya juga di tongkrong tuh ada yang kayak gitu. Padahal kita nggak ngelawak ya sebenarnya. Iya kayak ya udah kayak sehari-hari aja gitu. Nyeplos, ngomong ngasal gitu kan di tongkrongan kayak gitu ya gitu. Iya. Semua tuh di sini gara-gara ada duitnya doang kan? Kalau gue ada butuhnya doang, gue tinggalin lu dari lama. kata foundernya Stand Up Indo, salah satunya bilang komedi yang terbaik adalah ketika lo nggak ngerasa lo ngejokes tapi nyampe gitu pesannya. Jadi Benar. pecahannya tuh sepecah itu gitu. Iya, maksudnya kan ada juga orang-orang yang di atas panggung ngomong ngasal udah dikasih prompter tapi nggak ngikutin prompternya, diketawain satu negara. Itu kan lucu gitu. Maksudnya dia nggak berusaha melawak, tapi lucu gitu. Fiktif tuh ya. Fiktif kan? Fiktif. Operasi Pesta Copet. Tidak pernah ada di manapun ya. Ya pokoknya di Operasi Pesta Copet dunia world buildingnya seperti itu Seperti gitu. gitu. Ya kan? Sepanjangnya nggak dipakai itu. Oh iya benar. Pak Dipa nggak tahu lagi. Siapa? Nggak tahu ya. Nggak di-cut. Gak di-cut. Iya, ya, tahu. gitu. Aduh anjing emang iya. Tayangan kita yang waktu itu lancar semua. Wis mantap. Cuma blip-blip aja. Iya, Tapi kan kan mulutnya nggak. pasti lagi ngomongin Uncharted tadi. Saya kan penonton CG viewers banget saya tuh. CG Viewers, Gitu. CG first. CG Tapi oke, tadi kan kalau Kristo nggak gitu lah ya. Cuman kalau Iqbal ke Ijal kan lo sampai ditahan satpam kan saking metodenya kan menurut gua kayak Iya. Tapi sebenarnya yang gue lakukan saat itu tuh juga gue sama kayak Kristo gitu. Sebagai pelaku seni peran, gue juga nggak percaya sama metode sebenarnya. Oke. Masuk set sebagai Ijal, keluar ya udah Iqbal lagi gitu. Cuma memang secara looks, secara bentuk tubuh dan perawakannya saat itu tim tuh sangat-sangat berhasil merubah
looks Iqbal jadi Ijal gitu Karena sampai jujur susah sih kalau misalnya lu pengen nggak metode tapi looks-nya juga nggak metode. Lu masuk set nih, set jadi Ijal, keluar dandanin gua lagi jadi Iqbal. Iya, ya. Ribet benar, ya. benar. Ntar Tapi pas maksud gua- dipanggil lagi ribet lagi gitu. Iya benar, cuma maksud gue kan apa ya? Itu loh. Apa sih? Pembentukan Bukan karakternya gitu loh. karakteristik nih. Ya benar. Iya. Karakteristik. Jadi begitu masuk mah ya Ijal, tapi begitu keluar ya Iqbal lagi. Tapi looks-nya kan selalu menjadi Ijal gitu. Benar. Looks-nya itulah yang akhirnya dia Raden. nggak di, Raden salah? Eh, Raden salah. bukan nggak dikenalin sama Nggak orang. dikenalin gitu. sama orang, Iya. saking bagusnya gitu Iya, ya. shout out Iya. Amalia Cantika, Yes, Giza. Giza and Amalia Cantika gokil. Iya, Tim makeup tuh berarti. tim makeup Iya, dan tim makeup dan wardrobe. wardrobe. Keren banget. Oke. Tapi selain buat mereka, ini beneran bukan karena ada orang di sebelah gue Bener. perlu appreciate Iqbal karena dari berbulan-bulan sebelum kita mulai syuting, dia tuh udah mempersiapkan dengan kayak training, nurunin berat badan, Kok lo tahu sih? udah itu sih. Ya tahu lah. Emang kan yang lu Kan lakuin itu emang tadi Iqbal bikin mania poin. gua. Oh. Gue ngikutin lu dari pagi, lu bangun kan gue ada di pojok kamar lu begini. Lu jadi lu admin. Admin. Oh. Admin live. Nggak tahu lu. Oke, gua tanya ke Iqbal dan Padip juga deh. Iya. Iqbal kan di sini pertama kali, Boy. Jadi produser ya. Betul. Always like Padip berkomunikasi bersama sesama produser gitu. Asik. Ya berhubung kita seumuran jadi lebih gampang. Ya benar-benar. Jadi awalnya kan emang pada saat awal kan gue Meres nyari yang seumuran sama kita siapa gitu. Ya. Terus ketemulah nih. Mulai Iqbal sama James, kita berempat kan selifting semua. Wow. Empat orang anak SMA. SMA Di yang waktu zaman muda. iya. Empat tuh kan kita sempet nongkrong dulu. Noban. SMA. Terus. Kristo kan senior gue. Bener. Guenya ini Aneh telan deh, banget. gue. Gue tau sih gue. Kayaknya agak turun tipis. Aduh gak enak gue senior gue semua. Gak ada waktu, sebenarnya kayak diskusi awal tuh kita nggak pernah ngomong bahwa Iqbal akan jadi produser. Oke. Kita pikir waktu itu diskusinya adalah Iqbal ya jadi pemain aja. Betul. Iqbal sendiri menawarkan diri kalau gue more than pemain gimana. Iya. Dan buat kita kenapa nggak dicoba apalagi sebagai Gen Z itu kan kita butuh nyawa Gen Z kan. Gen Z kita kan blur nih ya udah gitu. Gen Z kita blue. Tak ada yang Terlihat. Nah, lanjut Padip, maaf. Ya udah terlihat sebenarnya sampai hari ini nyawanya nggak pernah habis-habis tuh Iqbal. Kalau itu kayaknya lebih ke fisik ya. OPC ini buat teman-teman tahu ya kita punya WhatsApp group ada 52 kalau nggak salah. Banyak banget. Imaginary itu dikenal kalau bikin project WhatsApp grupnya banyak. Ada Iqbal, nambah lagi ternyata. Gue pikir Oh gitu. kita Iqbal bisa menggantikan nggak? Nambah lagi kita. Saat buat koordinasi makin banyak ya tujuannya buat koordinasi dan Betul. kadang banyak objektif yang gua Meres udah biasa lakukan ternyata dapat perspektif lain dari Iqbal dan itu buat kita jadi poin positif gitu. Oh bener juga ya. Anak Gen Z ini bisa mengeluarkan sesuatu yang kadang-kadang kita nggak tahu. Oh bener juga ya apa yang disampaikan Iqbal ya gitu. Tapi gue perlu apresiasi juga untuk Padipa dan Ernest. Ya. Beneran karena mereka sebagai senior generasi yang lebih itu walaupun seumuran ya. Iya. Cuman maksudnya mereka itu sangat mau mendengarkan Gen Z ini gitu. Lu di teknik juga kayak gitu kan? Sama kayak misalnya ini deh desain baju gitu. Ya. Ernest tuh secara verbal ngomong loh kadang ngeliat desainnya ini apa gitu. Cuman maksudnya kan ada yang kayak ini apa, udah yang normal-normal aja gitu. Cuman Ernest dan Padipa tuh percaya gitu kayak iya coba dibikin desainnya begitu gitu. Dan ternyata memang karena beda generasi memang selera juga berbeda betul. dan terbukti generasi kita sukanya yang begitu gitu. Iya. Kadang Terbuka banget kalau di kita kadang daripada nggak dicoba lebih nyesel nggak nyobain aja kan nggak ada salahnya juga. Itu menurut gue mindset Main sama Asep tahun 2007 itu masih bekel. Terus mindset apa ya, teamwork dan leadership yang gue belajar banyak sih. Dari awal tuh gue emang intinya pengen jadi produser tuh karena gue pengen belajar Mas Jo. Gue pengen belajar lebih lah di dunia film gitu. Dan gue ngerasa abang-abangan gue ini bisa menjadi mentor yang baik buat gue karena mereka open, mereka mau menjawab ketika gue bertanya, ketika gue pertanyaan-pertanyaan basic yang kayak mungkin buat orang-orang ini kayak ya lalu masa nggak tahu banget, iya gue nggak tahu gitu, gue jujur aja gitu dan itu tetap ditanggepin gitu loh dan ya gue bersyukur juga kalau ternyata pendapat-pendapat gue bisa diperhitungkan juga sama
mereka-mereka ini gitu. Salah satunya selain desain kaos yang lo obrolin sama Padip dan Ko Ernest. Menu catering. Menu catering bener. Kayaknya saya nggak ikutan itu, kayaknya saya ngikut aja itu udah enak Masa banget. Gen Z Padip nggak butuh Gen Z itu mah. Font undangan. Font undangan itu juga. Ya sebenarnya kita produksi kan berempat. Betul. Pembagiannya tuh udah lebih enak. James kebetulan mostly di produksi. Jadi produksi dia tuh in charge banget. Gue di business and marketing tapi lebih ke besarnya, dan kreatif tuh di Ernest sama di Iqbal, di Ijal. Ernest dan Iqbal. Ernest dan Iqbal ya berbagi kondisi. Gue dari sebenarnya James tuh posisinya udah lebih ke produksi dan post nih. Betul. Udah mulai selesai, gue udah mulai ngelihat dari jauh. Ya diskusinya udah budgetnya masih masuk apa enggak? Iya. Ah udah nggak masuk nih. Iya, iya. Jadi pembagiannya udah firm. Gue mencoba nggak masuk ke ranah mereka nggak masuk ke ranah. Walaupun kita semua tuh punya part. Ibaratnya Ernest selalu punya 25% apa yang gue kerjakan, gue punya part 25% dia kerjakan. Jadi ya kita saling mengisi aja. Saling berupdate juga lah. Tapi tahu kayaknya kapasitasnya, jadi gue juga ketika tahu di kreatif nih sama Ko Ernest gitu. Jadi emang tektokannya emang lebih banyak sama beliau sih. Balik ke Padip. Padip tadi Iya. mention porsi masing-masing gitu. Iya. Di scene yang nggak bisa diulang lagi tuh, inget kan? Yang Semua scene nggak bisa diulang sih. pas di pespornya. Oh, oke. Nah, itu kan Iya. teknikal banget tuh, nggak bisa Iya, diulang iya, segala macam. iya. Itu ada yang harus di redub gitu nggak sih? Kayak atau dibiarin udah lah, raw aja lah kayak begini sejadinya gitu. Sebenarnya sampai diulang sih nggak perlu. Tapi menurut gue ini because tim kita persiapannya cukup matang dan juga kolaborasi tim yang luar biasa. Kita melakukan persiapan Pesta Pora, kita syuting di Pesta Pora 2025, persiapannya di Pesta Pora 2024. Setahun. 1 tahun. Jadi kita reki, survei, cek lokasi itu justru di 2024. Lah kita kan nggak bisa ngecek, misalnya Pesta Pora 2025, kita ceknya sebulan sebelumnya, gedung Nggak bisa. belum ada kan? Iya. Jadi kita ke Pesta Pora 2024, diskusi sama Ucup dari Bos Kreator, dengan Adi, dengan Rian juga bilangnya adalah, nanti lo setahun berikutnya kemungkinan nggak akan perubahan major kan? Itu dulu yang kita bahas. Iya. Karena gua akan syuting dengan kondisi kurang lebih kayak gini. gitu, iya. Kalau dia bilang nggak 2025, kita belum tahu kita mau ada kreatif lain. Mungkin kita pusing sendiri ya. Betul. Jadi mau ya 80-90% secara kreatif di Pesta Pora tuh nggak ada perubahan. Itu dulu. Oh ya udah. Kalau dengan kayak gini berarti kita akan syuting di Pesta Pora 2025. Awalnya H-7, mungkin nggak H-7. Oh ternyata nggak bisa. H-7 kita di situ masih ada event lain. Ya. Boleh nggak maju-maju, kita akhirnya syuting dari H-4. H-4 kita udah mulai syuting. Di mana H-4 harusnya di Pesta Pora tuh panggung bahkan mereka belum berdiri harusnya. Kita minta H-4 panggung berdiri, udah berdiri, lighting udah nyala, sound udah bunyi. LED juga udah nyala. LED juga udah nyala. Minimal 1 stage aja. Kita syuting di sana dengan persiapan yang cukup ya kondusif lah, cukup matang. Dengan gue udah punya backup. Kalau amit-amit ada sesuatu, kita udah ada rencana mengcopy stage Pesta Pora ini nanti. Ya. Tapi alhamdulillah itu nggak terjadi. Jadi kita syuting sampai subuh ya di sana. Karena kebalik kan, Kebalik ya. malam. Jadi alhamdulillah dilancarkan, kita nggak perlu ada melakukan retake untuk di hari berikutnya. Para penonton yang cukup banyak ini juga cukup kondusif. In fact, kita harusnya syuting 24 hari Mas Ju, kita jadi 22. Malah jadi kurang. Motong hari. Karena Banyak scene yang kita di-cut. party. 2 harinya kita party full. Enggak kerja ya. Iya, kerja dong. Nggak, gara-gara koordinasi antara tim dan para pemain, para filmmakers, para produser semuanya tuh tight banget, tiki-takanya gila-gilaan. Jadi harusnya yang ini kayaknya 1 hari kali ya, enggak jadi setengah hari. Jadi bisa masukin scene berikutnya ke yang hari besoknya di hari itu. Yes. Jadi malah motong hari gitu. Bukan juga pulang malam, jadi kita memang masih mengusahakan gimana pun juga syuting cukup Syuting sehat. banget. Sehat Tapi banget. setelah syuting sehat pun ternyata makin sehat lagi pada aktornya kan actingnya one take, oke. Wih, yang mas-mas tengah ini kan, Pak. Mas-mas tengah ini kan. Yang Komedi udah lucu, nggak perlu diulang. nggak perlu diulang, gokil. Yang saking nggak perlu diulangnya setiap take jokesnya beda. Jadi kita ketawa. Gue kayak, coy lu jangan ganti lagi dong. Lu jangan ganti lagi kan udah janjian. Gue penasaran berapa kali harus retake joke Ijal. Kalau gue cuman duit, gue udah tinggalin lu dari lama. Kalau gue cuma duit, gue masuk dompet. Cuma duit, gue masuk dompet. Terus udah gitu lu yang udah kena masuk Parkiran, kunci ya. parkiran. Lembab, duitnya lembab. Iya. Parkiran. Itu non-joke-nya Lumayan tuh lumayan agak banyak sih. bengep dan ininya lumayan Ya dikompres. karena gue hari itu dong gue metode. Jadi lain enggak, gue bilang gue pengen hari ini metode ya. Jadi gue mukulnya beneran. benci Gua, banget. Sorry gue nggak Nih bisa. ya, sorry banget kalau ngomongin metode acting, orang cuma mau metode acting kalau mereka jadi asshole. Bener ya?
Kalau mereka jadi esol. Iya, maksudnya. Supaya lu benci Bukan, banget mereka kan. tuh biasanya orang tuh mau metode acting kalau mereka jadi karakternya tuh Oh, karakter yang tidak esol. menyenangkan. Iya, nggak sih? benar. Ya, Enggak, kayak lu. tapi kalau misalnya kalau hari itu kita mukul gue lumayan banyak karena beberapa shot. Jadi angle ada beberapa, tapi nggak dipakai semua. 17 angle kalau nggak salah, jadi pas mukul tuh kayak Terlalu banyak kalau anjir, matrix kali ah. Padahal udah tahu nggak bakal dipakai, sengaja dipukul Iya, aja. gue pukul aja Iya. terus pukul. Mau nggak? Sini. Jangan. biasanya dia bisa keluar ya. Sorry. Tapi ya, Kalau gue ada butuhnya doang, gue tinggalin lu Ri Ama. hari itu cukup menyenangkan sekali ya. Gue Tapi- ingat banget sih. Buat gua bisa akhirnya dipasangin sama Kristo, gue sih happy banget ya. Gue banyak belajar dari serius. Ini project pertama kalian kan? Gue pertama, This is our first time. Pertama. Sama Zulfa pernah. gue sama Zulfa pernah, sama Kawai pertama kali, sama Kristo pertama kali dipasangin di screen time gitu, dan gila sih, ini salah satu ensemble terbaik yang pernah gue kerjain. Gue ketemu sama karakter berbakat ini. Gak cuma aktor sih masalahnya, mereka semua Taufik juga Hidayat juga mantap. Terus Lindan. Lindan. Jadi lebih apa ya? Gue banyak belajar sih Mas Jo. Beneran banyak belajar karena mereka pun tanpa gue minta kayak ngasih buku acting kayak nih belajar dulu nih gitu. Hah, kok gitu? Kayaknya enggak deh. Bukan. Enggak, itunya enggak. benar. Bohong. Benar, Gue datengin guru. Ini belajar dulu anjing sini. Gitu. Nggak, tapi mereka gila sih. Maksud gue apa ya? Mereka tuh Krista terutama konteksnya di Ijal sama Adut, gue tuh banyak banget belajar delivery, penulisan juga. Karena begitu reading tuh dia nggak cuma memberikan masukan tapi juga bahkan sampai bantu ikut somehow merewrite juga gitu di beberapa adegan kayak ini kayaknya agak bisa kayak gini nih, ini kayaknya bisa kayak gitu gitu. Jadi scene-nya juga terasa lebih hidup. Banyak loh cuy yang kayak scene-scene yang akhirnya jadi pakai tulisan lu gitu. Iya. Itu jadi gue Ya, puji Tuhan. lah. it's such an honor, man. Nanti kamu setelah menikah jangan lupain bapak. Ya ampun. Ya, pulang ke rumah ya. Ke ibu dulu dong, Ibu dulu. Ibunya cepak ya. Ibunya cepak. Enggak, maksudnya dari sini nih. Terlalu Nomor 5, nomor 5 gimana? Nomor 5 toh? Nih dia nih. Copet bukan sembarang copet. Cakep. Enggak, bukan pantun, ini Oh. bagusan yang gini. Menurut Mang Edi Kemot, inilah salah satu realita anak skena musik yang lagi bokeh atau copet jalanan yang sengaja belajar skena musik Betul. demi cari mangsa. Benar. Itu dulu deh jawab. Nanti saya sub. Apaan pertanyaannya? Pertanyaannya. Selain rela kumpul berhari-hari, pendekatan apa yang bikin kalian bikin Kalian tangkap. pendekatan apa yang bikin kalian bisa bertransformasi bukan sebagai copet pasar tradisional, melainkan copet modern yang paham ritme moshpit band besar. Wow. Ya, Kita koreografi kita lumayan banyak tuh Bang. belajar juga ya. Iya, kita belajar nyopetnya dulu. Mindset, hard skill ngambilnya, Iya. dikasih HP dummy ya. Kita latihan jari. Hmm. Jarinya berapa coba kasih lihat? Sambil ini pause dulu sebentar, saya minta maaf kalau ntar nggak boleh tayang, ntar potong. Kenapa belajarnya sama pesulap, bukan sama copet langsung? Sorry Pak. Gua nggak apa-apa. penasaran banget pengen nanya. Oh, oke. Kaget gue. Kayak tiba-tiba serius. Kalau mau dipotong, gue kira mau bahas politik gitu. Iya, gue kayak Enggak. beda. Pertanyaan. Embrace yourself. Panik dikit. Iya. Sebenarnya sebelum ke pesulap, kita udah nyari pencopet. Oh ya. Mantan pencopet semua kita nyari, bahkan Kemot niat ke komunitas apalah yang black market apapun itu kita Black coba. market. Yang Sebenarnya itu itu underground. perdagangan. Underground apalah itu. Oh, Cuman iya. memang sejujurnya tidak semua Tidak nggak semua berkenan kan pasti. Karena kan dia harus muncul dan akhirnya kita mencari solusi, kita ketemu dengan tim pesulap yang memang kalau si pesulap ini kalau melakukan atraksi di atas panggung adalah pickpocket juga. Iya, pickpocket. sleight of hand kan. Iya, Tiba-tiba jadi akhirnya jam tangan itu hilang. yang kita lakukan. Jadi ya sebenarnya udah pernah nyari tapi Nyari, nggak berkenan mereka. kita nyari Iya. gitu. Cukup menjawab pertanyaan teman seru CGV di rumah gitu. Kenapa nggak itu? Terus lanjut lu latihan sampai jari keker. Jadi gitu. keker, kita latihan, terus kita basically kayak koreografi sih, kayak fighting ya. Enggak, gue tadi masih dia tahu jari keker tuh ada six pack-nya di sini. Iya. Down here, it's finger strength. Oh iya. Kan di trailer ada yang angkat barbel. Tapi nggak sampai six pack gila. Ya Masa kan lu nggak jari dikasih six lihat. pack? Kan nggak perlu dikasih lihat. Oh iya. Lo tahu badannya Cristiano Ronaldo kan? Tahu. Coba bayangin ada di kotak-kotak jari. Tapi lima-limanya ya. Lihat itu. Oh, keren. Terus jarinya ini bisa gerak-gerak. Oh, yang bisa dada gitu.
Terus Terlalu aneh mas. pokoknya kita koreografi Hipofobia, lah. koreografi ya. Koreografi dan kita belajar jurus-jurus di mosh pit juga kayak wall of Ya, death, wall of death, moshing, Terus lu, crowd lu crowd surf ya? Crowd surf. Gimana perasaannya crowd Wah surf? itu pertama gimana kali Pertama kali seorang Christo Emmanuel crowd surf. keren. Apa rasanya? Rasanya deg-degan. Karena Karena ya gitu enggak apa. Karena apa namanya? Enggak ada juga ya tadi apa? intrusive thoughts di kepala itu. Terus ya? Apa namanya deg-degan karena pas diangkat Takut dibuang ya? Takut dibuang. Tadi kan lu dia kayak takut jatuh gitu. Gue enggak denger tadi ntar malah. Kenapa gua deg-degan karena rasanya kayak mau jatuh. Oke. Pas diangkat gini zut gitu kan. Lu kayak nggak punya kontrol terhadap apa yang terjadi sama badan lu. Iya. Selanjutnya gitu Iya, kan. dan kadang-kadang tuh. Cakep. Apa sih gua mau apa? Iya. Oh, kadang-kadang pas di awal nih pas latihan, oke, ntar dorongnya gini ya gitu. Pas take, ini kan aktor-aktor ekstra juga pada semangat kan. Jadi Ada yang dilempet. Iya, ada yang gua panik. Sampai dimarahin. Mas, jangan Jangan dilempar. jangan dilempar. Lu yang marah gitu. Enggak, ada stradanya. stradanya. Jangan dilempar. Terus gue di atas, iya jangan dong. Itu gue udah pegangan sama tiang di situ. Jangan dilempar, tahu gitu. Udah, dia kenceng banget. Oh karena mereka juga excited. Iya, Iya, excited. excited Sorry banget. bang, sorry ya bang. Gitu. Iya nggak apa-apa, sini gantian. Karena mereka bukan berasa syuting ya, mereka tuh berasa konser beneran. Misalnya lu syuting di panggung Pesta Pora Stage, Mas Iya, Jo, yang paling gede kan. Iya, Lampu nyala, audio kenceng, Iya. visual nyala. Dan Belum bandnya beneran mainin Main, lagu yang gitu. Belum lagi bandnya pas lagi break antara take 1 sama take 2 beneran main. Satu lagu dulu ya. Asli, Wah, asli. mati itu extras pada word gitu. Nah, karena Bagus kita ada banget. kebutuhan kan dia nge-play, kita ngerekam ngambil audio dulu buat Iya. backup segala gitu loh. Seru Iya banget, karena asli. ini pakai 4 kamera kan. Yang di Pespor hari hanya ya. Pakai Iya. 4 kamera terus kayak ya mau nggak mau dengan teknik permainan seperti itu ya lu ngambil momen Iya, gitu. betul. Gitu. Betul. Ya, kebayang. Nomor 8. Kriminal yang dibalut komedi. Ini siapa yang mungkin Pak Dipa atau ntar kalau kurang tambahin ya. Kriminal yang dibalut komedi. Apa sih yang ingin dihadirkan oleh Imaginary dari proyek seskena ini? Anjay. Kalau festival musik dibikin Cinematic Universe, profesi unik apa yang kira-kira ingin kalian hadirkan? Wah, menarik. Si Kalau Bully, bro. apa jadi sinematik? Kalau festival musik dibikin Festival Cinematic Universe, Oh, profesi wah, unik apa keren yang sih, kira-kira? Jivi ya. Keren ya. Si Jivi kan Bagus, G-nya keren. bagus. Si Jivi kan G-nya keren. Hah, G-nya keren, Istri keren. buat ya. Ya, istri Si GV G-nya? keren. Oke, lanjut Bang. Pada C-nya dong. C-nya keren. Keren. G-nya Very gue. keren. Kriminal yang dibalut komedi. Apa yang ingin dihadirkan oleh Imaginary dari project seskena ini? Apa ya? Apa ya? Kok kan jadi kayak Jawab, Mas. Ah. Sorry banget saya. Lu nangis, Mas. Profesi apa ya di festival musik dari point of view? Kayak dari point of view ini ya, SPG sama SPB kali ya. Gue yang bangun panggung. Wah, bangun panggung juga seru sih ya. teman-teman Film tentang bangun rigging. panggung ya. Teman-teman stage Rigging. rigging. Ya, Atau Bikin security concept. filmnya tentang crowd control. orang-orang yang mau bangun panggung, tiba-tiba udah hamin satu mau ini ada besi yang hilang satu. Jadi mereka harus keliling mencari besi untuk bikin panggung itu jadi. Wow. Ternyata besi Road itu trip cuman movie. ada satu di sebuah kota daerah Sulawesi. Sulawesi. Iya. Akhirnya mereka pergi ke Karena kalau Sulawesi. misalnya besi itu nggak ditemukan, gempa bumi. Wah, udah mulai aneh nih. Udah mulai aneh. Terus gak lama pas lagi nyanyi ada tornado. Ternyata besi itu harus diambil lagi buat event lain, terus berputar pindah-pindah. Oh, jadi dia- petualangan si besi judul filmnya. Besi, besi. Operasi cepat besi ya. Operasi copet besi. Aduh, gua ada jokes nggak jadi. Coba lu ada jangan. Terus Gini, oke, enggak, gue mau jawabnya tadi. Oke. Apa yang sebenarnya pengen disampaikan ya? Oke. Kalau yang gue tangkep nih dari para produser dan juga para produser dan juga Pak Director Pak Edi Kemot pengen mengangkat realita yang terjadi di Jakarta dengan cara yang sejujur-jujurnya. Oke. Bahwa memang ini adalah cerita fiktif, tapi inilah juga realita yang terjadi yang mungkin nggak banyak kita sadari. Karena kita pasti yang ada di sini atau yang lagi nonton mungkin cukup punya privilege lah ya untuk dapat kesempatan yang mungkin berbeda dengan kaum marginal gitu. Benar. Jadi ingin menjadi suara untuk orang-orang yang tidak diberikan kesempatannya juga untuk bersuara. Gitu sih. Itu yang pengen dihadirkan ya. Iya, karena walaupun film ini tentang kriminal kan bukan berarti kita harus mencontohkan bahwa kalian harus jadi seperti ini, Betul. jadi seperti Ijal. Enggak Betul. juga bahwa
ini mereka tuh sebenarnya juga nggak pengen jadi kayak gini. Siapa sih yang mau jadi copet? Iya, mereka kan pengen hidup normal, punya pemasukan, punya pekerjaan rutin, punya pemasukan setiap bulan, Iya. pengennya mah ke sana. Ya jadi ya arahnya bukan ke sana tapi lebih gimana realita yang terjadi di Indonesia di Jakarta ini walaupun ini fiktif dan harapan kita ya don't try this at home. Betul. Asik. Udah closing banget tuh, bagus ya, udah bagus Iya, ya. don't try this at home, bener. Tiba-tiba potongin ini, Jak, di sini, Jak, editannya. Nih, gua aja nyopet dapat 3 gitu. Kalau malu gimana? 6, 700. 700. Oh, itu adegan maksudnya. Oh iya, gue Maksud juga adegan. kayak. Tiba-tiba terlalu tiba-tiba Mas. Gue tiba-tiba keinget, tiba-tiba keinget itu. Itu lucu soalnya menurut gua. Iya. Kebayang nggak lu yang orang yang udah nonton lebih 30 kali? Udah hafal ya lo Iya. Udah gitu kan kita komedi konsultannya juga sama Bang Awe. Iya. Gue juga adalah salah satu penggemarnya lah. Iya. Gue bocah nanas gitu. Hmm. Jadi menurut gue komedi di sini tuh apa ya? Gue sih suka banget ya. Iya, Tipe komedinya tuh gue sih Nongkrong sangat gitu. menikmati karena tongkrongan banget gitu. Tongkrongan. Jadi Nongkrong. lebih apa ya? Nggak bisa di-distract dikit. Kalau gue tuh suka gitu dan gue berharap semoga semoga generasi kita juga terutama ya kayak nonton film ini tuh kayak ini tongkrongan gue banget bercandanya Benar. gitu. Ini gue sendirian aja dapet 3. Gimana kalau gue berdua sama lu? 6. Lebih kata gue mah. 700. Goblok. Pengen ada take away itulah ya. Iya. Film ini mewakili anak-anak muda banget lah. Mewakili anak-anak muda banget. Persahabatan banget. Persahabatan. Bagai anak muda gitu. Anak yang muda. Anak galan zaman. Ya ampun. Anak yang muda. Gue mau ngomong soal lagu. Iya. Nomor 9 ini pertama kali kita coba di Operasi Pesta Copet playlist Spotify as karakter di film. Playlist Pertama Spotify as a karakter di film. Ya, Padip boleh juga Padip. Enggak, apa sih itu pertanyaan? Kalau gue jadi adut, kira-kira Kalau playlist punya gua apa? lagu-lagu nih kumpulan lagu. Oh, gitu. Iya. Kan kita sama Padip lah dengerin sama Leve. Sama kan Gen Z kita kan. Denger Leve, denger. Leve tau gak lu? Tahu lah. Tahu lah. Ini yang kaget gue 2 tahu Leve. Kaget. Gue aja kadang baru tahu dari anak gue panggilannya nyebutannya itu. Iya. Tadinya panggil lu kira nama? Love. 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 Oh. Leve. Silakan Padip dulu nih. Ya, Iqbal dulu lah, yang lebih tua lah. Yang lebih Gue kalau jadi Ijal ya, Hmm. Ijal tuh pasti dia banyak terwakili. Jadi gini, Ijal itu kan dia memang aslinya bukan anak Petamburan. Ya. Itu dari Jawa Barat lalu pindah ke dari Cirebon ya. Iya, dari Cirebon, pokoknya Jawa Barat gitu. Terus dia pindahlah ke Petamburan gitu dibawa Oke. sama orang tuanya. Jadi dia tuh punya jiwa pemberontak yang lebih gede karena gila di Jakarta nih nyebelin nih, nggak suka gue di sini. Jadi pasti Iwan Fals masuk. Iwan Fals, Rhoma Irama apalagi. Rhoma Irama yang relate banget sama Ada kejadian satu lagu sekarang tuh. Indonesia judulnya. Gimana ya liriknya? Kenapa kehidupan tidak merata? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang kaya Yang makin kaya, Oh, ini yang miskin. kalian ada di makin dialog kan miskin. sih? Easter egg. Oh iya, Easter egg. Iya kan? Ya Indonesia, Hmm. 1001 macam juga. 1001 macam gimana nih? 1001 macam. Itu bidang pekerjaan. Dari jadi pengamen sampai jadi seorang Presiden. Ada cara yang haram, ada cara yang halal. Oke. Bagus banget lagunya. Itu Ijal banget. Ijal banget. Ijal banget. Iwan Fals, Rhoma Irama, Terus Apalagi? anak Betawi ketinggalan zaman katanya anak Betawi Lucu nih. nggak berbudaya katanya Mana patah? nggak mau aduh sialan Kok kamu nyanyi sampai habis nih si Sidul anak Betawi asli Itu lagu lu ya, Adut. Adut. sialan ya ampun bagus. Iya nggak? Itu gue. Iya. Itu dari Iqbal Iya. buat Ijal ya. Iya. ya kalau buat Adut kayaknya dia tuh taste-nya stuck di 2010 gitu. Which is Misalnya kayak Hijau Daun. Suara dengarkanlah aku, apa kabarnya? Tahu nggak yang ini? Suara ibu-ibu ngaji. Gua nggak tahu. Bukannya ngaji, malah main judi.
Astaga, gak tahu. Ada gua. 2010-an. Oh, bercanda-bercanda gitu ya? Bercanda-bercanda Bercandaan tongkrongan ya? Iya, Dulu banyak tuh kayak gitu. Iya, Plesetan-plesetan bener-bener. gitu. Astaga. Eh, Hijau daun pokoknya. ya, oh ya, gua apa? Ya. Nah. Hijau daun misalnya. Hijau daun. Mata Ben. Mata Ben. Aduh, Sumara. Bukan. Dengar. oh, kamu ketahuan bukan sih? Oh, Iya, iya bukan. benar. Kamu ketahuan. Aku penasaran lagi dengan dirinya. Kamu ketahuan. Mata double T. Mata double T. Mata Hello, Ben ya? dengerin kah Hello? Hello. Bukankah kamu ketahuan. tertipu? Aku terjebak. Aku terperangkap, muslihat. Sama ada satu lagu yang di bayangan gue adalah Oke. Adut itu pernah menemukan CD-nya di jalan. Terus dia puter CD-nya. Ini pakai backstory-nya CD Pak? player. Iya, Ada nih, iya, backstory. backstory. Oke, sip. Terus dia jadi suka banget. Kamu hitam, aku pun putih. Kamu air, aku pun api. Kamu siang, aku pun malam. Tapi kamu tidak peduli. Gak tau kan? Ada. Aku hitam, kamu pun putih. Aku air, kamu pun api. Aku siang, kamu pun malam. Aku tidak pernah peduli. Ih, enak banget itu lagu dulu. Pasti Adut suka tuh. Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ah, bro indie bro gue. Gila. Alias lagu KFC. Ada dijual di KFC. Iya, dia CD dia KFC. rosternya KFC. Rosternya KFC. Iya kan? Gatel. Itu Iya. mantep. Lagu itu enak. Adut, musik ismi ya. Adut is me, music is you. Everything is everyone at once. Asik. Sebagai penutup, Bapak Iya. produser kita, Bapak Dipa Andika. Inilah lagu kalau beliau jadi karakter. Tadi 2 Indonesia, gue coba luar Indonesia. Wets. Rage Against the Machine. RATM. Yang ini ya. I call you, you tak answer. I call you, pergi dengan itu kan. Semalam I call you, you tak answer. You kata you keluar pergi dinner. Last one. Dengan kawan you tak answer. I Malaysia. call you, call lagi. Itu Smashing Pumpkins. Itu bukan Limp Bizkit. Oh iya. Itu tadi judulnya Kantoy. Iya, betul. Betul lah, keren banget nih. Mas, namanya siapa? Saya jauh. Silakan Pak Dipa, Rage Against the Machine, Killing in the Name ya. Bukan? Iya benar. Killing in the Name. Apalagi? Udah 2 aja, satu lagi Indonesia deh. Kayaknya Boleh. kalau muka kayak hijau, coklat karma lah. Oh. Sekian lama kita bersama, ternyata kau juga Karma. Oh bukan. Enggak, karmanya enggak di situ. Nggak di situ ya? Karmanya Nggak di situ ya? Gak ada sama sekali lagi. Bener, nggak ada. Sama karma gitu baru. Kalau itu kan karma. Nah, kalau lu deh. Kalau Kalau lu main di film Operasi Pesta Copet, Kalau lagu saya apa? waktu itu di WhatsApp Pak Dipa, casting. Oh, di WhatsApp? Oh, karena casting. Casting. Ya, Kan bener. yang film sebelumnya saya Iya, ikut. oke. Oh, iya, benar-benar. Betul. Kalau saya di WhatsApp main di OPC, lagunya adalah lagu sedih nih. Boleh. Apa Lagu tuh? sedih karena sedih melihat pemerintahan seperti ini kan. Oke. Aduh, udah WhatsApp. bukan. Saya siul. Tenda biru. Cepet ya, Pasti Mas, tenda ya. biru kan? Enggak, bukan Tenda dong. biru? Bukan. Bukan. Hah? Ayo. Lagu sedih. Cut My Life into Pieces. Cut my life into pieces. This is, ya maksud gua Last resort. last resortnya Ijal. This is Bali Resort. bagus Bali Resort tuh. Ada bagus di dekat pantai. Keren. Gitu ya, jadi kayak ya ini usaha terakhirnya Ijal Buat gitu. promo Kayak bagus. begini gitu. Ya, Inilah usaha terakhirku melihat kamu di Bali Resort. Mas kira-kira dapat gak sih konten dari tadi? dapat Ini nggak direkam ya? maju nih. Enggak, abis ini kita baru mulai promo ya guys. Oh, baru mulai. Ada. Oke, kita mulai. Pertanyaan pertama. Kita yang pertama. Udah, guys, terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Thank you for Sobat being here. CGV. Terima kasih buat kerja keras kalian. Thank di you. Project yang budgetnya lebih tinggi dari agak lain ini. Kita boleh ngajakin teman seru CGV buat nonton ya? Boleh dong. Ada sobat. Kita boleh ngajakin teman seru. Ngapain gue ulang ya? Sorry. Kita boleh nggak? Boleh. Ulang. Udah. Ayo ulang. Kita boleh sobat CGV teman seru nggak?
Mending langsung ya sih, ayo kita langsung aja nih nggak sih? Oke. Ayo, boleh. Ya tadi. Buat temen seru CGV, Jangan lupa untuk nonton film Operasi Pesta Copet tanggal 27 Agustus di bioskop. Yes. Sampai ketemu di CGV. 7 tambah 2, 9. Udah itu aja. Udah di-cut tuh lihat. Tangannya udah nge-cut. Oke. Tuh on off tuh dah. Nah. Yang itu belum, yang itu belum. Udah nggak usah. Nggak masuk kok, masukin sampai habis ya. 7 tambah 2. Nggak apa-apa. Aman. Iya, getar. Advance banget. Makasih Pak Lesta. Ya.